Stop jadiin dia segalanya. Kamu yang sebenarnya adalah si magnet cinta. Kalau kamu klik video ini, itu bukan kebetulan. Ada bagian dari dalam dirimu yang sudah terlalu lama diam, terlalu lama mengalah, terlalu lama menunggu seseorang yang tak pernah sungguh-sungguh mau datang ke dalam hidup kamu. Selamat datang di channel Irano Nandale, The Real Magic, tempat dimana kamu tidak lagi mengejar cinta, tapi menjadi cinta itu sendiri. Hari ini aku akan bisikan ke kamu sebuah mantra yang bisa mengubah segalanya. Tapi hanya jika kamu berani. Berani untuk apa sayang? Berani untuk berhenti menjadikan dia idola kamu atau segala-galanya buat kamu. Kamu tahu setiap kali kamu memikirkan dia, sebenarnya kamu sedang mengirimkan energi. Dan setiap kali kamu cek statusnya, kamu sebenarnya sedang menumbalkan. Menumbalkan apa? Menumbalkan fokusmu sayang. Dan setiap kali kamu bilang di dalam hati kamu, aku gak bisa hidup tanpa dia, dia tuh segalanya, aku maunya cuma dia, titik, aku maunya dia, titik. Sayangku, dari pernyataanmu, kamu itu tidak sadar sayangku, bahwa sebenarnya kamu sedang menyembah dia, bukan mencintai. Sekali lagi, kamu tidak sadar kalau aku gak bisa hidup tanpa dia, dia segalanya, aku maunya harus sama dia. Oh, gimana dong, aku gak bisa tanpa dia. Please, kamu sebenarnya bukan mencintai, kamu menyembah dia, kamu sedang menyembah dia. Bahkan dalam manifestasi, saat kamu menaruh seseorang di atas segalanya, di atas kamu, sayang sekali kamu sedang memutus koneksi dengan sihir terbesarmu sayangku, dengan kekuatan terbesarmu, dengan apalah istilahnya. Yang harus kamu tahu, cinta itu bukan tentang hilang kendali sayangku. Cinta sejati itu tidak akan membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Manifesting SP kamu itu bukan soal kamu mengejar dia sayangku, bukan. Tapi soal bagaimana kamu menarik dia ke dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu memposisikan dia itu sebagai idola kamu, sebagai sesuatu segala-galanya di atas kamu, kamu tuh bukan sedang memposisikan dia untuk ketarik dalam hidup kamu. Tidak sayangku, tapi kamu tuh sedang memposisikan dia untuk kamu kejar. Begitu aja tuh. Itulah kenapa kalau kamu sudah menerapkan teknik manifesting tapi masih belum bisa memanifest SP kamu, ya karena kamu salah memposisikan diri kamu, kamu juga salah memposisikan dia di dalam hidup kamu itu sebagai apa, ya sayangku. Jadi manifesting itu kamu harus hilangkan dulu perasaan kamu yang menganggap kalau dia itu adalah idola kamu. Kamu harus memposisikan dia itu adalah cuma sebagai apa? Cuma sebagai salah satu penggemarmu sayangku. Cuma salah satu penggemar, yang artinya itu sebenarnya penggemar kamu tuh banyak. Posisikan dia kan, kalau seorang bintang besar yang punya banyak penggemar, satu penggemar aja itu biasanya nggak apa-apa kan, masih punya banyak penggemar. Sayangku, dalam menerapkan teknik manifesting, kamu harus memposisikan diri kamu tuh seperti itu. Ya sayangku, harus bisa memposisikan dia itu di bawah kamu. Like, tanpa kamu, yang lain masih banyak kok. Dengan begitu mudah sayangku, manifestingmu tuh akan jadi jauh lebih cepat sayangku, dengan menggunakan teknik apapun. Tapi kalau pola pikir kamu itu adalah seperti itu, cepat sayangku, cepat bisa termanifest menjadi kenyataan sayangku. Karena manifesting itu adalah tentang mengundang, tentang menerima, tentang menjadi pusat dari alam semesta ini. Kita adalah pusatnya. Jadi kan benar ya, akan salah kalau kita memusatkan semuanya ke dia, fokus kita semuanya ke dia. Salah jatuhnya sayangku, ya sayangku. Jadi kalau mau memanifest dengan cepat, harus posisikan dirimu sebagai pusatnya sayangku. Tapi kak, no.
Udah kalau tapika udah nggak bisa lagi, udah siapa yang mau help kamu? Jadi dengerin. Bisa sayangku dengan melatih cara pandangmu terhadap SP-mu. Setiap hari fans, dia fans. Setiap kali kamu mikirkan dia, aku stop. Dia cuma fans, dia pasti balik lagi, dia pasti datang ke aku, dia pasti cari aku, dia pasti obses sama aku, orang dia suka sama aku. Dan mungkin biar kamu bisa punya mindset ini, mindset sebagai seorang idola ini, mungkin Kak Ira bisa kasih kamu mantra atau afirmasi. Sama aja, mantra atau afirmasi. Tapi kalau aku pakai kata mantra tuh kayaknya lebih kayak powerful gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau kamu pakai kata itu dengan sebutan afirmasi juga nggak masalah sih sayangku ya. Nih, Kak Ira kasih kamu mantra biar kamu bisa ngulang-ngulang terus dan kamu bisa punya mindset yang powerful ya. Aku tidak perlu mengejar sesuatu yang sudah menjadi milikku secara alami. Aku menarik, aku cukup. Aku tampan atau aku cantik ya, sesuai dengan kamu jenis kelaminnya apa. Kalau cewek aku cantik, kalau cowok ya aku tampan. Nah ini aku ingat ya, banyak sekali dari kalian itu yang bertanya, Kak Ira bagaimana caranya biar dia terobsesi sama aku mau dia tunduk sama aku mah. Banyak kali mimpinya tapi mindsetnya masih salah. Itu bagaimana? Kamu mau dia terobsesi sama kamu like seorang penggemar sama idola yang terkenal banget itu, yang the big star-nya itu. Kamu mau dia obsesi sama kamu tapi kamu salah memposisikan diri kamu, memposisikan mindset kamu. Nggak bisa sayangku. Karena apa? Karena perempuan atau cowok cewek atau cowok sama aja, kalau masih validasi like dia sayang sama aku nggak ya, no, kamu tidak memposisikan diri kamu di atasnya dia atau idolanya dia. Karena seorang idola tidak pernah memvalidasi aku cantik nggak ya, aku menarik nggak ya, kamu suka nggak sama aku ya. Enggak sayangku. Fokus dengan dirimu, fokus dengan hidupmu, stop untuk cari validasi, tutup asumsi tentang dia, like dia suka sama aku, orang dia yang mencintai aku, dia suka banget aku, dia terus terobsesi sama kamu. Begitu setiap hari. Mungkin terkesannya gila, tapi dicoba sayangku ya. Dicoba, kalau beruntung pasti kalau cepat ya kamu beruntung ya sayangku. Berarti mindset kamu itu tidak separah orang-orang lain yang setiap harinya hanya terus-menerus mengisi mindsetnya dengan hal-hal negatif. Tapi biasanya kalau selalu berpikir positif biasanya cepat kok sayang. Atau dia percaya pada sesuatu yang berbau magic, itu biasanya orang-orang kayak gitu manifestingnya akan jauh lebih cepat. Intinya setiap hari kamu harus memposisikan dirimu itu sebagai bintang dan merasa diri kamu itu sebagai sosok yang tampan atau sosok yang cantik. Kalau orang cantik atau orang tampan, pernah nggak orang cantik sama orang tampan itu bertanya ke orang, aku cantik nggak, aku tampan nggak, validasi ke orang? Tidak sayangku ya. Begitu pula kalau kamu itu digilai sama pasanganmu ya kan, tidak perlu lihat dia, dia obsesi sama aku nggak, dia itu ya mulai suka sama aku ya, dia ngechat aku ya. Sayang, bukan begitu caranya sayangku. Kamu harus memposisikan diri like dia sudah terobsesi sama kamu. Orang yang memposisikan dirinya sudah terobsesi tidak akan punya pemikiran, udah ke manifest belum? Dia udah ngejar aku belum? Dia udah terobsesi sama aku belum? Mana? Coba aku lihat statusnya. Kok dia belum ngechat? Jangan. Fokus sama hidupmu, fokus sama mindsetmu. Tiap hari visualisasi. Fokus di situ aja. Kerja sayangku. Ada banyak pekerjaan. Hidupmu, duniamu bukan cuma tentang dia sayangku. Ya, gitu. Oke, dengan tidak memperlama-lama lagi, Kak Ira mau ngajarin kalian ritual yang harus kalian lakukan. Bahasanya ritual, boleh pakai cara-cara. Kak Ira mau ganti semua kata-katanya biar menurut kalian yang kalian dengar kok, wow, powerful banget gitu. Jadi Kak Ira mau ngajarin kalian sebuah ritual yang powerful biar kalian bisa coba. Sayangku, kalau kalian punya cermin, ambil cerminnya, ambil cerminnya, tatap mata kamu sendiri di cermin. Katakan, aku memanggil semua energiku. Aku memanggil semua energiku yang sudah aku berikan kepada dia. Aku tarik kembali. Rasakan
rasakan sensasinya. Diam, tenang. Setelah kamu ucapkan itu, kamu rasakan bahwa memang sekarang energi yang sudah kamu berikan kepada dia itu kamu tarik kembali. Seperti itu. Kenapa cara ini powerful? Ya, karena ketika kamu sudah tidak menjadikan dia sebagai pusatmu lagi, maka kamu yang akan menjadi pusat dari alam semesta, pusat dari realitanya dia, pusat dari realita kamu sendiri. Gitu. Jangan menghabiskan energimu dengan mengejar atau berfokus kepada dia. Kalau kamu masih ngeyel, kalau kamu masih melakukan hal di luar dari apa yang Kak Ira ajarkan, jangan nangis dan jangan cengeng sayangku, jangan mengeluh lagi. Dan yang harus kamu tahu, kekuatan yang paling besar atau sihir yang paling besar adalah ketika kamu tahu berapa nilai kamu, atau ketika kamu tahu siapa diri kamu, atau ketika kamu tahu di mana posisi kamu. Itu sihir yang paling kuat. Kalau kamu memposisikan dirimu sebagai orang yang tidak dicari, orang yang tidak disukai, tapi kalau kamu memposisikan dirimu sebagai orang yang menjadi pusat dari semesta ini, like aku adalah sang bintangnya, percayalah, itu adalah sihir terkuat, itu adalah kekuatan terkuat dari keyakinanmu sayangku. Dan boleh sekarang aku minta lagi kalian tulis di komentar seperti ini: aku adalah sihir, aku tak lagi mengejar. Sayangku, bedakan powerfulnya, kamu jadi terasa lebih powerful setelah kamu menulis ini. Aku adalah sihir, aku tidak akan lagi mengejar. Oke sayangku, sampai jumpa di video berikutnya. Kembali lagi di video Kak Ira, karena di channel ini Kak Ira akan selalu mengingatkan ke kamu betapa powerfulnya diri kamu sayangku. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan silakan kalian komen lagi. Akhir kata, saya Ira Nonandale, The Real Magic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!